wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Reni Andriani. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STKIP Taman Siswa Bima dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas A. Nah, di video kali ini masih dengan tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN di SD dengan dosen pengampu yaitu Pak Mulyadi Magister Pendidikan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran. Nah, lebih tepatnya lagi yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan proses pembelajaran di kelas, ada baiknya kita harus memilih strategi dalam proses pembelajaran tersebut. Salah satu strategi pembelajaran yang dipilih yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Nah, langsung saja teman-teman, saya akan membahas apa sih arti dari strategi pembelajaran ekspositori itu. Nah, yang pertama, pengertian dari strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru pada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam strategi itu, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru dan siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu atau mencari tahu mengenai materi yang akan dipelajari. Nah, materi pelajaran seakan-akan sudah jadi dan sudah ada. Karena strategi ekspositori ini lebih menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan sebagai strategi call and help. Nah, yang kita bahas yang kedua yaitu karakteristik pembelajaran ekspositori. Terdapat beberapa karakteristik strategi ekspositori. Yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentifikasikannya dengan ceramah. Selanjutnya, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data, fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Nah, karakteristik selanjutnya yaitu tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini juga merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru, dan dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini juga guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai oleh siswa dengan baik. Nah, fokus utama strategi pembelajaran ekspositori ini adalah kemampuan siswa. Nah, jadi itu beberapa karakteristiknya. Selanjutnya kita bahas yaitu yang ketiga, yaitu prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositori. Kita ketahui bahwa tidak ada satu strategi pembelajaran yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Baik tidaknya suatu strategi pembelajaran bisa dilihat dari efektif tidaknya strategi tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dengan demikian teman-teman, pertimbangan pertama penggunaan strategi pembelajaran adalah tujuan apa yang harus dicapai. Nah, dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori ini terdapat beberapa prinsip. Nah, prinsip yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Nah, walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru
tujuan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan strategi ini. Karena itu, sebelum strategi ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur terukur. Seperti kriteria pada umumnya, tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diukur atau berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Prinsip yang kedua yaitu prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjuk pada proses penyampaian pesan dari seseorang, yaitu sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang, yang artinya penerima pesan. Nah, pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah materi pelajaran yang diorganisir dan disusun sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, dalam proses komunikasi, guru berfungsi sebagai sumber pesan dan siswa berfungsi sebagai penerima pesan. Dalam proses komunikasi, bagaimanapun sederhananya, selalu terjadi urutan pemindahan pesan atau informasi dari sumber pesan ke penerima pesan. Nah, sistem komunikasi dikatakan efektif apabila pesan itu dapat dan mudah ditangkap oleh penerima pesan secara utuh, artinya dapat diterima oleh siswa. Nah, sebaliknya, sistem komunikasi dikatakan tidak efektif apabila penerima pesan tidak dapat menangkap setiap pesan yang disampaikan. Nah, prinsip yang ketiga yaitu kesiapan siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan terlebih dahulu. Kita harus memosisikan mereka dalam keadaan siap baik fisik maupun psikis untuk menerima pelajaran. Jangan mulai kita sajikan materi pelajaran manakala siswa belum siap untuk menerimanya. Selanjutnya, prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran bukan hanya berlangsung pada saat itu, akan tetapi juga untuk waktu selanjutnya. Nah, ekspositori yang berhasil adalah apabila melalui proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi ketidakseimbangan atau disequilibrium, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau menambah wawasan melalui proses belajar mandiri. Nah, keberhasilan penggunaan strategi ekspositor ini sangat tergantung pada kemampuan guru untuk bertutur atau menyampaikan materi pelajaran. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah-langkah pelaksanaan strategi pembelajaran. Di dalam melaksanakan strategi pembelajaran ekspositor ini, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan, preparation. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam strategi ekspositori ini, langkah persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan diantaranya adalah yang pertama, berikan sugesti yang positif dan hindari sugesti yang negatif. Yang kedua, mulailah dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Yang ketiga, bukalah file dalam otak siswa. Nah, yang kedua, penyajian atau presentation. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Guru harus dipikirkan. Guru dalam penyajian ini adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu pertama, penggunaan bahasa, yang kedua, intonasi suara, ketiga, menjaga kontak mata dengan siswa. Langkah yang keempat yaitu menggunakan joke-joke yang menyegarkan. Yang ketiga, correlation.
Langkah korelasi adalah langkah-langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, langkah korelasi ini dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Langkah keempat yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti atau core dari materi pelajaran yang telah disajikan. Nah, langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Nah, langkah yang terakhir yaitu mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah langkah unjuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori, sebab melalui langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini diantaranya yang pertama, dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Lanjut, langkah yang kedua yaitu dengan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Nah, itulah beberapa mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Selanjutnya kita masuk keunggulan dalam pembelajaran ekspositori, yaitu yang pertama, pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan. Hal ini disebabkan strategi ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya. Pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Keunggulan yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Keunggulan yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Keuntungan yang keempat, yaitu keuntungan adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Selanjutnya kita masuk kepada kelemahan dalam strategi pembelajaran ekspositori. Di antaranya, yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, perlu digunakan strategi yang lain. Nah, kelemahan yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Kelemahan yang ketiga, karena strategi lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi hubungan interpersonal serta kemampuan berpikir kritis. Kelemahan yang keempat yaitu keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru, seperti persiapan pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau komunikasi dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Kelemahan yang kelima yaitu siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Nah,
Jadi teman-teman, ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran ekspositori tersebut. Dan itulah paparan mengenai apa sih definisi, karakteristik, dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran ekspositori ini. Nah, apabila ada kekurangan, jadi maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit gangguan. Jadi itulah beberapa karakteristik dan prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dalam memilih strategi pembelajaran ekspositori untuk proses pembelajaran berlangsung. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.